Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kita sering banget dengar mantranya Simon Sinek, mulai dengan mengapa. Tapi sumber kita hari ini, khususnya bab 5 bukunya, kok kayaknya bilang kalau tahu mengapa aja tuh belum cukup ya? Ada lanjutannya gitu. Persis. Menemukan mengapa itu memang fondasinya. Tapi ya, untuk membangun inspirasi yang benar-benar kuat, butuh lebih dari itu. Sinek menyebutnya keseimbangan. Ada 3 pilar penting. Kejelasan mengapa itu sendiri, lalu disiplin dalam bagaimana kita bertindak, dan konsistensi pada apa yang kita hasilkan. Oh, jadi 3 itu ya? Iya, tanpa ketiganya, mengapa ya bisa jadi cuma, pajangan aja, slogan kosong. Menarik sekali. Jadi bukan cuma soal tahu mengapa, tapi bagaimana menghidupinya gitu ya? Dalam organisasi atau bahkan hidup kita sendiri. Oke, ayo kita bedah satu-satu, mulai dari yang pertama, kejelasan mengapa. Sepenting apa sih ini sebenarnya? Wah, ini titik nolnya. Krusial banget. Kejelasan mengapa itu artinya kita bisa menjelaskan alasan kita ada lebih dari sekedar produk atau cari untung. Dan ini bukan cuma tugas CEO atau pemimpin puncak loh. Tantangannya itu gimana mengapa ini bisa dipahami, dirasakan sama semua orang di dalam. Jadi panduan gitu ya? Betul, jadi panduan nyata, apalagi pas ambil keputusan sulit. Kalau nggak jelas, gimana kita bisa narik orang yang klik, yang percaya sama hal yang sama? Masuk akal, masuk akal. Jadi mengapa yang jelas itu semacam kompas? Kompas moral, kompas strategis juga ya. Nah, kalau kompasnya udah jelas, Sinek bilang ujian berikutnya ada di disiplin bagaimana. Kenapa ini sering dianggap paling sulit sih? Karena bagaimana ini soal nilai-nilai, prinsip-prinsip yang jadi panduan tindakan kita sehari-hari untuk mewujudkan mengapa tadi. Bagian susahnya adalah konsisten pegang teguh nilai itu, terus-menerus, walaupun mungkin ada godaan ambil jalan pintas atau tekanan pasar. Oh iya, pasti ada aja godaan gitu ya? Pasti, disiplin ini butuh akuntabilitas. Contohnya Southwest Airlines yang tadi disebut. Mereka disiplin banget sama model low cost-nya. Itu bagaimana mereka? Itu cara mereka hidupin mengapanya ya? Tepat, karena mengapa mereka kan mendemokratisasi penerbangan. Jadi bagaimana mereka harus sejalan. Ini bukan cuma nulis nilai di dinding lobi, tapi benar-benar dijalankan operasinya. Saya jadi kepikiran, banyak perusahaan kan punya daftar nilai-nilai bagus tuh di website atau di kantor. Tapi prakteknya kadang beda gitu ya. Nah, itu dia. Mungkin karena disiplin ini butuh keberanian juga ya. Berani bilang tidak ke peluang yang kelihatannya bagus, tapi nggak sejalan sama mengapa. Tepat sekali. Dan kalau gagal menjaga disiplin ini, biasanya disitulah kepercayaan mulai terkikis. Pelan-pelan. Dari sini kita nyambung ke pilar ketiga. Konsistensi apa? Oke. Kalau mengapa itu keyakinan, bagaimana itu tindakan yang berprinsip, nah, apa ini manifestasinya? Hasilnya? Apa ini berarti semua yang kelihatan dari luar ya? Produk, layanan, cara marketing, budaya kerja, gitu. Betul. Semua yang bisa dilihat dan dirasakan publik. Dan kata Sinek, ini harus konsisten. Gimana contohnya biar lebih kebayang? Oke, konsistensi apa ini bukti nyata mengapa kita. Disinilah keaslian itu muncul. Bukan sebagai taktik marketing ya, tapi sebagai hasil alami. Coba pikirkan Apple. Mengapa mereka kan menantang status quo? Berpikir beda. Itu kerasa banget konsisten di apa yang mereka hasilkan. Iya juga ya. Desain produknya, iklannya yang think different itu. Benar, hasilnya kita merasa mereka otentik. Nah, bandingkan waktu Dell coba bikin MP3 player dulu. Ingat? Oh iya, pernah ya? Agak aneh rasanya. Nah, rasanya kurang pas kan? Karena apanya MP3 player nggak terasa nyambung, nggak konsisten sama mengapa Dell yang kita kenal selama ini. Efisiensi, kostumisasi PC. Jadi ketika apa yang kita lakukan, mau itu bikin produk baru, cara jawab komplain, atau bahkan cara kita rapat internal, kalau itu semua selalu nyambung sama mengapa dan bagaimana, baru deh orang beneran percaya sama kita. Konsistensi ini kayak ngebangun reputasi bata demi bata ya. Persis. Dan yang penting banget juga, urutan dan keseimbangannya. Harus mulai dari mengapa yang jelas dulu, baru tentukan bagaimana yang disiplin. Terakhir, wujudkan dalam apa yang konsisten. Nggak bisa dibolak-balik. Kalau urutannya salah atau salah satu goyah, gimana? Keseimbangannya hilang.
Perusahaan jadi kayak nggak punya jiwa. Ujung-ujungnya ya balik lagi bersaing di level fitur dan harga aja. Jadi komoditas biasa. Kepercayaan jadi susah dibangun ya. Susah banget. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, di Golden Circle itu baru benar-benar hidup dan ngasih dampak jangka panjang kalau ditopang 3 hal tadi ya. Kejelasan mengapa, disiplin bagaimana, sama konsistensi apa. Ini kan konteksnya bisnis, tapi rasanya relevan juga buat kita pribadi ya. Sangat relevan. Keseimbangan 3 ini yang melahirkan keaslian. Membangun kepercayaan, entah itu dari pelanggan, karyawan, atau bahkan dari diri sendiri. Dan ini menciptakan rasa pencapaian yang lebih dalam gitu. Lebih dari sekedar target angka atau materi. Tanpa 3 pilar ini, mengapa sebagus apapun bisa pudar kekuatannya? Iya sih. Kita lihat sendiri kan banyak contoh perusahaan besar yang tadinya hebat, terus kayak kehilangan arah. Seringkali karena keseimbangan ini boyah. Wah, ini ngasih cara pandang baru ya soal mengapa. Bukan cuma soal punya, tapi juga menjaganya. Oke, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang mendengarkan. Coba deh lihat lagi berbagai apa yang Anda lakukan seminggu terakhir. Keputusan-keputusan Anda, kerjaan Anda, interaksi Anda. Pertanyaannya, apakah semua itu secara konsisten dan jelas nunjukin mengapa Anda ada atau melakukan apa yang Anda lakukan? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.